أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan kepada Allah jualah kita memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan. Kita juga berlindung kepada Allah dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amal-amal kita. Siapa yang diberi hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya hidayah. Saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Ghani yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita umur, kesehatan dan kesempatan yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa hadir, duduk bersimpu, bermunajat, terlebih barusan melaksanakan sebuah ketaatan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amalan salihan yang akan memperberat timbangan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Setiap langkahnya diangkat 1 derajat, dan setiap langkahnya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Pak yang di belakang saya kedengeran kan? Dengar ya? Emang jarang sih ngisi di masjid yang set gitu kayak gini, jadi depannya kosong. Tapi memang paling enak kalau subuh tuh posisinya memang kayak gitu. Pokoknya golongan tulang lunak gitu ya. Judulnya sebetulnya diambil dari hadis yang populer ya, hadis sahih insyaallah, yang itu kalau Bapak bisa buka juga ada di kitab Hadis Arba'in An-Nawawi ya. Kita tahu hadis Arba'in An-Nawawi itu ya dikumpulkan kurang lebih 42 hadis, kemudian disempurnakan oleh Imam Ibnu Rajab menjadi 46 hadis yang diyakini oleh para ulama termasuk sama beliau ya, bahwa hadis-hadis Arba'in itu termasuk hadis yang jawami'ul kalim ya. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh Allah jawami'ul kalim ya, maknanya kalimatnya singkat tapi memiliki makna yang sangat padat. Bahkan diyakini siapapun yang menguasai 42 hadis, dia telah menguasai agama Islam ini secara global, secara keseluruhan. Judulnya itu kan apa Pak? Tanda baiknya keislaman seseorang atau seorang hamba. Itu sebetulnya hadis ya, hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu hakada, demikian juga yang lainnya. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Nah, nanti insyaallah dihafal ini karena pendek. Jadi kalau pas ditanya oleh istrinya, ayah ngaji apa? Oh, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, keelokan seseorang itu ya dalam berislam adalah tarkuhu
mala ya'nihi, ketika dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tarkuhu mala ya'nihi. Min di sini makanya diartikan di antara tanda, karena di situ min di sini litaba'id, ya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dan di sini min husnil Islam adalah khobar muqaddam. Jadi khobar itu kan biasa di akhir. Nah, ini didahulukan, khobar muqaddam. Tarkuhu dia menempati mubtada muakhar. Jadi susunan yang benar sebetulnya dalam ilmu nahwu itu tarkuhu ma la ya'nihi min husnil Islam. Itu mubtada khobar. Tapi di sini dibalik. Tentu ada faidah sebagai stressing, penegasan, ya, bahwa seseorang itu dianggap baik, dianggap elok gitu kan dalam beragama ketika dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Saya bacakan lagi, ini udah 3 kali saya baca, mudah-mudahan udah langsung masuk. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara tanda, ya, baiknya keislaman seseorang adalah ketika mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadis ini saya kira cukup untuk kita jadikan sebagai sebuah pegangan, apalagi kita hidup di zaman yang, ya, informasi itu begitu mudah masuk, di mana seorang mukmin mungkin banyak tersita waktunya dengan kemajuan zaman, scroll ini, scroll itu, komentar sana, komentar sini, mengomentari sesuatu yang sebetulnya bukan bidangnya, gitu kan. Sehingga waktunya habis hanya, ya, sekedar untuk scroll tadi. Apalagi yang suka dracin, gitu ya, drakor. Kalau ibu-ibu yang sekarang viral itu apa ya, terikat janji, itu viral banget, Pak. Itu nanti malam itu si Sena ini gini ya, gitu, sampai hafal gitu saya, karena sering ngedenger nemenin istri. Jadi hadis ini saya kira bagus untuk kita jadikan sebagai sebuah pegangan. Berapa banyak orang yang masuk ke Facebook, informasi itu kan, dan dia main komentar aja, masuk ke ruang ini, komentar yang itu sebetulnya menghabiskan waktu. Yang kedua juga nambah pikiran, gitu. Mending kalau di awal bulan, gitu kan, coba kalau di akhir bulan. Nah, untuk saat ini nih pas banget, Pak. Pokoknya kalau tanggal baru, ya, terus hari Sabtu, hari Minggu, itu jangan sampai keluar bawa mobil, udah pasti macet. Ya, awal bulan pas Sabtu Minggu, jamrut kemana tuh pasti macet, karena pas awal bulan. Kalau pakai motor sih masih bisa lah. Nah, kembali lagi, mudah-mudahan hadis ini sekali lagi menjadi pegangan buat kita, terutama kita hidup di zaman yang membutuhkan benar-benar, gitu kan, kekokohan iman, dan tentunya iman yang disertai dengan ilmu. Jangan sampai kelak di yaumul qiyamah, gitu kan, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhujjah di hadapan Allah Tabaraka wa taala, ternyata pas ditimbang banyak sesuatu yang lebih tidak bermanfaatnya daripada yang bermanfaat. Sungguh kebahagiaan seorang hamba, keberuntungan seorang hamba kelak di yaumul qiyamah, ya, adalah mereka orang-orang yang ketika di dunia mereka menyadari bahwa akan ada saatnya perjumpaan dengan Allah di yaumul hisab. Dalam Al-Quran diungkapkan, fayaqulu ha umuqra'u dia. Nanti ketika orang-orang menerima catatan dengan tangan kanannya, ini orang-orang yang beruntung, maka dia akan berkata, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku dari dulu memang sudah yakin, percaya bahwa akan adanya hari ini, yaitu hari hisab. Jadi orang-orang yang berbahagia itu, kalau menurut ayat ini, adalah orang-orang yang semenjak hari ini, di saat di dunia saja, dia sudah sadar akan adanya hari perhitungan. Nah, dengan kesadaran itu, maka yang diharapkan adalah, ya, sikap
Bagaimana orang yang yakin bahwa satu saat akan dihisab waktunya, umurnya, hartanya, ilmunya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba, mau enggak mau, suka enggak suka, mau pejabat, mau rakyat, mau insinyur, mau tukang gali kubur, semua kita akan mengalami hal ini. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 hal. Soalnya udah mulai ngantuk, makanya saya kencengin. Yang pertama, an umrihi, turunin lagi dah, udah sadar ya. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, ya, dihabiskan untuk apa? Umur 40 tahun, 50 tahun teh digunakan untuk apa? Wa an ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Semua kita pasti akan ditanya. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para nabi agar kita belajar, agar kita berilmu. Dan itu yang kita minta, kebahagiaan dari ilmu yang kita dapatkan. Di dalam sholat minimal 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, orang yang telah pergi mendahului kita dan mereka mendapatkan kenikmatan, para nabi, para syuhada, siddiqin, salihin, orang-orang soleh yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi ketika Nabi menjelaskan tentang siapa itu al-maghdub, siapa itu ad-dhallin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maghdub humul yahud. Orang yang dibenci, dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka yakin dengan ilmunya. Di dalam kitab Taurat tertulis bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sebagai khatimul anbiya, tapi mereka mengingkari padahal mereka tahu. Adapun ad-dhallin, orang-orang yang tersesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humun nasara, mereka itu adalah orang-orang Nasrani yang mereka banyak beramal tapi tidak punya ilmu. Tuh, orang Yahudi punya ilmu, jarang beramal. Orang Nasrani banyak beramal tapi tidak berilmu. Allah mengutus para nabi, ya, menurunkan Al-Quran untuk kita belajar, untuk kita jadikan sebagai ilmu. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu bisa menyelamatkanmu dan bisa menghancurkanmu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa yang membuat kita untuk enggan belajar, mengambil ilmu daripada Al-Quran? Ingat di akhirat nanti, kullama ulqiya fiha fawju salahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Setiap kali manusia dilemparkan ke dalam neraka, maka dikatakan kepadanya, malaikat itu berkata, Pak, setiap kali manusia dilemparkan ke dalam neraka, malaikat itu berkata, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazan alam ya'tikum nadhir. Bukankah Allah sudah mengutus kepadamu seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul? Qalu, ya, kata mereka. Mereka berkata, ya, akan tetapi kami mendustakannya. Jadi sampai mana barusan, Pak? Bermanfaat karena ilmu itu akan ditanya. Ya, kemudian yang ketiga tadi apa? Tentang jasadnya, ya, dari muda sampai
lapuk teh digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Digunakan untuk taat kepada Allah ataukah justru dalam rangka maksiat kepada Allah? Kaki kita dilangkahkan kemana? Tangan kita ya, digunakan untuk yang bermanfaat atau mendolimi orang? Lisan kita juga sama, mata kita juga sama. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin akan adanya hari penghisaban. Maka orang-orang yang yakin, yang dengan keyakinannya mengubah hidupnya, artinya memberikan ruh dan pengaruh dalam hidupnya. Sebab bohong, kata Imam Ghazali, orang yang yakin mati tapi dia tidak beramal soleh. Demikian juga bohong keyakinannya akan hari akhirat ketika dia jauh dari perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk dirinya baik di dunia apalagi kelak di yaumul kiamah. Jangan sangka Pak, Bapak yang hari ini mungkin Bapak anggap sepele duduk di tempat ini, bahkan Bapak mungkin sebagian waktunya digunakan untuk bermunajat tunduh ngantuk-ngantuk gitu ya. Demi Allah bisa jadi ya perjuangan Bapak untuk melawan rasa ngantuk buka deui mata teh, bisa jadi itu yang akan menyebabkan ringannya hisab Bapak kelak di yaumul kiamah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa si pemilik ilmu tersebut semakin dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa si pemilik ilmu tersebut semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah yang keempat, setiap kita pasti akan ditanya tentang, nah yang keempat khusus 2 pertanyaannya. Kalau umur mah 1 kan, dihabiskan untuk apa, jasa sampai lapuk teh digunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga apa? Ilmu diamalkan atau tidak. Khusus untuk yang keempat ini 2 pertanyaannya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana sumber harta yang kau dapatkan, kemudian diinfakkan atau tidak, dibelanjakan kemana. Khusus untuk harta 2 pertanyaannya. Dan ini sekaligus menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai orang yang yakin akan adanya hisab ya berpaling dari memikirkan tentang kemana dibelanjakannya dan dari mana sumbernya. Jangan sampai ya kan dari sekian banyak nikmat yang Allah kategorikan sebagai perhiasan itu kan ada 2 ya Pak. Jadi dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah hanya 2 yang oleh Allah dikategorikan sebagai perhiasan dunia. Apa? Al-malu wal banun, harta dan anak. Jangan sampai karena istri nyuruh supaya kita punya duit sehingga seorang suami tega melakukan ya kezaliman dalam mengambil harta. Gitu, sing penting untung, sing penting kaya. Ente bisa ya, punya prestasi dan prestise di pandangan manusia, namun apalah artinya, apalah gunanya kalau kita hina di mata Allah tabaraka wa taala dengan prestasi dan prestise yang kamu miliki tapi dengan cara yang tidak ma'ruf. Semua ini 4 hal, mau nggak mau pasti kita tuh akan ditanya, suka nggak suka pasti kita akan ditanya, bukan bohongan. Ya, orang-orang yang lebih dahulu meninggalkan kita, yang mungkin mereka ya hanya ada 2 kondisi kan, orang yang dikubur itu, uridu maq'adahu in kana min ahlil jannah fahuwa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fahuwa min ahlin nar. Orang yang mati itu pada hakikatnya sudah melihat, orang yang sedang dikubur itu hakikatnya kata Nabi sudah melihat mana yang akan menjadi tempat persinggahan terakhirnya. Jikalau dia ahli surga, Allah tampakkan bahwa dia ahli surga. Jikalau dia ahli neraka, ditampakkan. Kapan? Bil ghadati wal asyi. Di waktu pagi dan sore hari Allah gambarkan nih tempat yang akan menjadi persinggahan terakhirmu. Mending kalau ahli surga bahagia kan Pak? Tapi kalau jadi ahli neraka kebayang gak? Mending kalau kiamatnya 100 tahun lagi.
Mending kalau 200 tahun lagi. Setiap hari digambarkan neraka. Bayangin Pak, di alam kubur, di pagi dan sore harinya. Maka mengingat perkara-perkara yang seperti ini yang akan kemudian hidup kita bermanfaat. Karena di antara tanda baiknya keislaman seorang hamba adalah ketika dia mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Gitu. Pak kan lagi ngebahas hadis ini. Bayangin, uridha maq'adahu setiap hari. Pak, kita kalau lagi tidur, mohon maaf lagi tidur nih, mimpi Pak, mimpi nate di udag-udag nugelo misalkan Pak Ika, dikejar-kejar orang gila. Pas bangun, kira-kira capek nggak Pak? Terasa nggak? Capek Pak. Bayangin ini di alam kubur, menunggu hari kiamat, ditampakkan oleh Allah tempat yang menjadi persinggahan terakhirnya kelak di hari kiamat. Kasiksa batinnya pasti. Ya. Maka apapun nikmat yang ada di hadapan kita sejatinya bagi seorang mukmin ya menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, di sana ada perkara-perkara yang termasuk tidak bermanfaat. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat itu adalah al-ilmu la yu'malu bih, ilmu yang tidak diamalkan. Ini yang pertama Pak. Jadi kita lagi ngebahas hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, di antara perkara yang tidak bermanfaat itu yang pertama, nanti yang hafal boleh makan duluan, yang ngantuk mah nanti aja, terakhir pulangnya. Di antara perkara yang tidak bermanfaat itu yang pertama apa? Al ilmu la yu'malu bih, ilmu yang tidak diamalkan. Tadi udah saya jelaskan. Ya, bahwa setiap kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu. Ya, dengan ilmu diharapkan Pak, ketika kita melakukan ketaatan teh istiqomah. Orang kalau tahu tujuan dari aktivitas yang dia lakukan, itu yang akan membuat dia istiqomah. Orang yang melakukan ibadah tahu ilmunya, itu yang akan membuat dia istiqomah. Ada orang-orang yang hingga detik ini ketika selesai sholat dia tidak pernah lepas membaca surat ayat kursi, karena dia tahu faedahnya. Mungkin bukan ayat kursinya yang menyebabkan dia masuk surga, tapi istiqomahnya dia. Dia tahu amal dari sisi sedekah, ahli sedekah bukan, ahli baca Quran, masih banyak bolongnya, disebut ahli tahajud juga sama. Tapi ada amalan yang membuat dia mudah masuk neraka. Masuk neraka. Tuh kan, saking semangatnya. Masuk surga apa? Itu man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi shalah. Siapapun orang yang mau membaca yang membaca ayat kursi di setiap sholatil maktubah, sholat yang 5, sholat wajib, maka la yamna'anna lidukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Bahasa Inggrisnya mah kantun ngantosan maut gitu. Tinggal nunggu mati pasti dia masuk surga. Tapi kan butuh istiqomah. Nah yang akan membuat ibadah seseorang itu istiqomah, tetap melakukan kebaikan sampai akhir hayatnya adalah ketika dia tahu faedahnya, ketika dia tahu ilmunya. Ada orang-orang yang kadang ke masjid, kadang hente, kadang subuhan berjamaah, kadang hente. Ada orang-orang yang justru saya mah sebisa mungkin sholat subuhnya di masjid. Bisa jadi karena orang ini mah tahu ilmunya. Bahkan tadi jangankan sholat subuh berjamaahnya yang disaksikan oleh para malaikat,
setiap langkahnya saja menuju masjid mah Allah hapuskan dosanya, dari setiap langkahnya Allah angkat derajatnya. Gitu. Jadi Pak, kenapa ada orang-orang yang kadang malas melakukan ketaatan? Bisa jadi karena dia nggak tahu ilmunya. Orang yang tahu ilmunya, kata Nabi SAW, man qara'a harfan minal kitab, minal Quran, siapapun orang yang membaca satu huruf, bukan satu kalimat, bukan satu kata, baginya 10 kebaikan. Nah itu pengetahuan itu, tahu keutamaan dengan ilmu, itu yang akan membuat seseorang istiqomah dalam melakukan ketaatan. Maka kita dituntut ya untuk terus belajar, mengenal ajaran agama ini. Karena tadi kata Imam Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat adalah al ilmu la yu'malubi, punya ilmu yang tidak diamalkan. Kalau gitu saya nggak usah nyari ilmu lah. Itu was-was syaitan. Ya, itu was-was setan. Tadi saya bilang diutusnya para nabi, diturunkannya Al-Quran agar kita mau belajar, agar kita tahu, agar kita berilmu. Jangan sampai tadi kita seperti orang Yahudi, banyak ilmu tidak beramal. Jangan sampai seperti orang Nasara, banyak amal tanpa ilmu, sehingga dia banyak menyelisih perintah nabinya dengan ketidaktahuan ilmunya. Gitu. Makanya dalam ibadah mah Pak, yang dibutuhkan itu bukan hanya semangat, tapi tahu ilmunya. Jangan sampai masalah sholat aja dari dulu debat aja, padahal bukan ahlinya. Sholat ini kan ada yang macem-macem takbir teh. Ada yang Allah, iya kamana gitu kan, ngadepna. Padahal jelas kata Nabi, ya ketika takbir itu kan ropa ayadaihi tahta udunaihi, dia mengangkat kedua tangannya di bawah telinganya. Ya patokannya nggak terlalu tinggi di atas telinga. Kalau masih di sini alaman kibai sejajar. Kalau masih di sini, ini masih benar, masih dalam suasana hadis gitu kan. Tapi kalau Allah saking husuna gitu, ada yang gini Pak, Allah, iya kamana gitu. Oh gitu, Allah. Ada yang Allah muter heula Pak. Ada yang Allah gagal lagi, belum mantap. Allah belum mantap gitu kan. Iya bisa jadi was-was syaitan. Bahkan bab meletakkan bab burukul ba'ir aja kan, ya, antara lutut dulu atau tangan dulu memang itu wilayah khilafiyah. Ya, bahkan hadis yang lutut dulu sama hadis yang tangan dulu sebetulnya hadisnya sama-sama dhaif dari sisi periwayatan. Kalau dibuka ilmu mustalah hadis tentang al-adalatu ruwat, ya perawi-perawi yang adil, perawi-perawi yang cacat, itu salah satunya Imam Ad-Dawardi meriwayatkan bahwa beliau menjatuhkan lutut dulu. Nah, yang satu meriwayatkan menjatuhkan tangan dulu. Gitu. Cuman dua-duanya ternyata dinilai kurang dobit, tidak memenuhi syarat dua perawi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi sama-sama dhaif dari sisi sanad. Nah, diambillah thariqatul jam'i. Memang dua-duanya gitu kan, ini teh lemah, kurang ingatan. Ditelusuri lagi Pak, ternyata Imam Ad-Dawardi sebelum diangkat jadi qadhi di sebuah tempat, jadi hakim, dia itu sangat kuat hafalannya, kuat ingatannya, banyak meriwayatkan hadis. Tapi setelah selesai dari menjabat sebagai qadhi, dia memang berkurang ingatannya. Nah, kalau yang satu memang dikenal di kalangan para perawi hadis, dia memang tidak kuat, tidak siqah, tidak dobit. Maka diambillah, oh yang ini ada ilatnya, ada alasannya, mohon maaf. Dia mah awalnya memang penghafal hadis, cuma semakin tua semakin kurang ingatannya. Kalau ini memang dari awal tidak diterima. Gitu. Makanya kalau dengan ilmu, oh ada orang yang menjatuhkan tangan duluan. Ada ilmunya, ada yang menjatuhkan dengan lutut duluan. Oh iya ada ilmunya. Nggak bakalan ketika sholatnya, wah si eta mah aliran sesat gitu. Ada yang sampai berantem kan, yang satu subhanallah wa bihamdi,
Yang satu lagi dikencengin subhanallah tanpa wa bihamdi gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang satu lagi subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi gitu. Sengaja dikencengin. Gitu ya Pak. Jadi Allah alaman kibahi, kemudian fawadu ayadahu liyumna alal yusra, Nabi menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh menyimpan. Di hadis yang lain ada qabido, menggenggam. Jadi boleh begini, boleh begini ala sodri. Nah ini juga sama, ini tuh kan masih wilayah sodri, tulang dada. Makanya boleh di sini, boleh di sini. Kecuali di bawah pusar, nah itu yang nggak boleh. Apalagi di sini banget gitu kan. Dengan ilmu Pak. Nah, di enggak juga. Ibadah itu bukan hanya sebatas ikhlas. Apakah seorang dibenarkan kalau sholat subuh 4 rakaat dengan dalih dia ikhlas? Tentu tidak. Ya. Maka ilmu itulah yang harus kita pelajari. Terus belajar untuk mengenal ajaran agama ini dengan benar sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang kalau berilmu Pak, mohon maaf, dia dalam berislam bukan hanya mementingkan hubungan dia ubudiyahnya saja dengan Allah. Dia akan perhatikan bagaimana hidup dengan bertetangga. Karena buat apa Pak? Ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, ke Mekah bolak-balik, tapi tetangga merasakan sakit karena perilaku kita. Kata Nabi SAW, dan ini ilmu, la yu'minu, sampai 3 kali Nabi ngomong. Gak beriman. Siapa? Ya Rasul, yang gak beriman tuh alladzi la ya'manu jarrahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari tangan dan lisannya. Kan ini ilmu. Kata Nabi SAW, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathati layalin. Tidak halal, berarti haram. Ya, tidak akan masuk surga, berarti masuk neraka siapa? Orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi sebetulnya kalau dari hadis ini, boleh nggak seorang mukmin itu mendiamkan saudaranya ketika ada kekesel, kakehel, kebenci karena perbuatannya, boleh nggak mendiamkan saudaranya? Boleh. Sebagai takdi pendidikan, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Perhatikan di ujung hadis itu. Maka yang terbaik di antara kedua orang yang berselisih ini adalah alladzi yabda'u bisalam, orang yang pertama kali mengucapkan salam. Dan ini butuh ilmu di samping keikhlasan. Jadi sebetulnya Pak, semakin hebat hubunganmu dengan Allah, semestinya semakin baik pula hubunganmu dengan sesama. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Apalah artinya harta banyak, ya, anak di akhirat tidak akan memberikan manfaat. Bahkan anak di akhirat Pak, sebelum kita ditentukan apakah kita ahli neraka ahli surga, dijelaskan kan, yubassarunahum, mereka hanya bisa saling menatap, nggak bisa saling meminta tolong. Antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, yubassarunahum, mereka hanya bisa saling menatap saja. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Ini bahkan orang tua yang durhaka, ketika dia dicap sebagai ahli neraka, dia protes ke Allah, ya Allah, gitu kan, jangan kau masukkan aku ke dalam neraka. Tuh ada si sulung, ada si penengah, ada si bungsu, ada paman, ada bibi, kalau bisa semua masukkan. Tsumma yungji, yang penting dirinya selamat. Naudzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, di antara perkara yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak menghasilkan amal. Al ilmu la yu'malu bi. Kan kita lagi ngebahas apa Pak? Sekali lagi, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak menghasilkan amal.
Ini yang pertama. Udah dibalik-balik nih biar nyambung, Pak. Yang kedua, amalun la ikhlasulah. Amal yang tidak ada padanya keikhlasan. Nah ini, Pak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan la yaqbalullahu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Allah tuh hanya menerima amal-amal tuh yang didasarkan pada keimanan, yang semata-mata mengharap wajah Allah. Ya kelak di akhirat banyak, Pak, kasus orang-orang yang wah dia mah ahli ibadah, getol ibadah, bahkan disebut lagi gila ibadah. Tapi tasla naron hamia, Allah tetap memasukkannya dia ke dalam neraka. Kan amilatun nasibah, ya kan? Amilah, dia bekerja keras, beramal, wah capek. Bahasa Inggrisnya mah nasibah itu adalah gila ibadah. Tapi tasla naron hamia, tetap saja Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ini evaluasi sebetulnya buat diri kita. Dari mulai balik sampai sekarang teh berapa banyak ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas? Berapa banyak amal ibadah yang benar-benar itu akan menjadi saksi di saat berhujah di hadapan Allah. Jangan-jangan kita teh seperti orang-orang yang sudah pede dengan segudang amal kita, seakan-akan kita sudah pede mau masuk surga, tapi ternyata jauh daripada nilai-nilai keikhlasan. Lebih banyak yang tidak ikhlasnya ketimbang yang ikhlasnya. Evaluasi, Pak. Evaluasi itu memang perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad untuk hari esok. Ini perintah Allah muhasabah, Pak. Evaluasi itu dibutuhkan untuk mengontrol, mengevaluasi dari balik sampai sekarang teh jangan-jangan keburukan. Adapun amal seringkali mungkin bercampur dengan ketidakikhlasan, ingin dipuji, ingin diakui. Udah, Pak. Udah amalnya sedikit nggak ikhlas. Rugi yang ada. Kelak di akhirat dia akan membawa segudang pahalanya, tapi ternyata nggak ada di hadapan Allah nilainya. Karena bisa jadi ketidakikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah memerintahkan kita ibadah itu ikhlas, bingkainya itu ikhlas semata-mata karena Allah, bukan berharap karena pujian. Walaupun di zaman Nabi ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, bagaimana kalau aku tuh sudah beramal, infak lah contohnya, ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan wajah Allah, tapi orang memuji saya, apakah saya termasuk tidak ikhlas? Kata Nabi, bukan itu, ya, yang tidak ikhlas. Kamu sudah ikhlas. Adapun orang memuji kamu, orang suka kamu karena kebaikan-kebaikan kamu, justru itu pahala pertama yang kamu dapatkan di dunia sebelum pahala di akhirat. Ya, kita evaluasi, ya, karena perintah evaluasi itu ya perintah Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Apa amalan-amalan kita yang membuat kita pede untuk kita menjadi ahli surga? Faman udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang-orang yang sukses. Jadi kesuksesan hakiki bagi seorang mukmin bukan saat ini, Pak. Bukan saat ini, Bu, tapi kesuksesan seorang mukmin itu justru nanti. Ketika di akhirat, di saat dia baru mulai masuk persinggahan awal pertama dari persinggahan akhirat aja, dia sudah najah, dia sudah bahagia, yaitu alam kubur. Faman najah minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Orang yang kalau di persinggahan pertama di alam kuburnya aja sudah sukses, maka kehidupan setelahnya yang panjang yang menanti
jauh akan lebih mudah dia lalui. Tapi kalau wa illam yanjuh, kata Nabi, kalau tidak selamat, kalau tidak sukses melewati alam kubur, maka kehidupannya setelah alam kubur itu jauh pasti akan lebih berat yang dia alami. Bapak, Ibu, jadi perhatikan, bukan hanya sebatas ibadah mahdhah, tapi bagaimana kita hidup dengan sesama. Hadirkan untuk selalu kita mau memaafkan, untuk ikhlas ketika beribadah, dan itu adalah tanda qalbun salim. Berupaya untuk menghilangkan duri-duri penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mampu mensucikan jiwanya. Tadi apalah artinya dia ahli ibadah, rajin ke masjid, tapi tetangga tidak merasa nyaman dengan lisannya, dengan tangannya, dengan perbuatannya. Lisannya sih mungkin sekarang aman Pak, tapi statusnya atau jempolnya gitu kan. WA sekarang mah kadang bikin satu RTT tanda tanya, ini WA siapa, apa maksudnya, kepada siapa, apakah tujuannya ke saya. Nah itu bikin pertanyaan orang gitu. Hati-hati Pak. Nah yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, di antara perkara yang tidak bermanfaat itu adalah wa qalbun farigun an mahabbatillah. Sampai jam berapa Pak? Berapa menit? 10 menit lagi ya? 15 menit lagi Panda. Oke siap, saya masih ada 7 poin. Baru 2 kan ya? Alhamdulillah udah pada bangun nih semuanya kayaknya nih. Jadi kita lagi ngebahas hadis tentang di antara tanda baiknya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim, tadi udah 2 kan yang saya sampaikan. Di antara perkara yang tidak bermanfaat itu yang pertama, ilmu yang tidak melahirkan amal. Atau minimal gak apa-apa tadi tidur, sekarang minimal poin-poinnya ingat. Yang pertama apa? Ilmu yang tidak melahirkan amal soleh. Yang kedua, amal yang tidak dibingkai dengan keikhlasan. Nah yang ketiga, wa qalbun farigun an mahabbatillah, hati yang kosong dari cinta kepada Allah. Ini juga perkara yang tidak manfaat, kata Imam Ibnu Qayyim. Hati yang kosong dari mahabbatillah, dari cinta kepada Allah. Yang ketiga, qalbun farigun an mahabbatillah, hati yang kosong dari mencintai Allah. Fitrah Pak, kita mencintai harta, mencintai kemewahan, keindahan, kecantikan, tapi apalah semua rasa itu ketika bingkainya bukan karena Allah. Kita mencintai tetangga kita karena Allah. Kita mencintai teman kita bingkai karena Allah. Kita mencintai anak-anak dan istri kita, jangan suka kebalik, istri-istri dan anak kita bingkai karena Allah. Berapa banyak orang yang stres, bahkan gila, jauh dari tawakal hanya gara-gara Allah uji istrinya, pasangannya, Allah uji anaknya. Padahal kalau orang semua bingkainya rasa cinta kepada apapun adalah cinta kepada Allah, insya Allah justru itulah yang akan membuat segalanya menjadi bermanfaat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, wa qalbun farighun an mahabbatillah, hati yang kosong dari cinta kepada Allah. Jadi si eta mah cinta nate ya memang semata-mata dunia we. Contoh cinta kepada anak tapi tidak ada bingkai cinta kepada Allah, membiarkan anak itu sampai dewasa nggak dididik untuk sholat subuh berjamaah. Udah lama nggak usah dibangunin kan, kasihan si ade hari Minggu ini libur. Nah ini teh cinta ke anaknya, cinta tapi kosong daripada kecintaan kepada Allah. Nggak usah ngebahas terlalu jauh ya. Jadi cinta ke anak bingkainya karena cinta kepada Allah. Kalau orang cintanya ke anak bingkainya cinta kepada Allah, insya Allah anak maksiat tidak ada Pak, power, kekuatan.
Ya saya yakin di sini ada anak-anaknya yang sudah pada soleh dan sebagainya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang orang tuanya sudah berupaya Pak, sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi sampai sekarang anaknya tak kunjung soleh. Yang Allah lihat ikhtiar kita. Ingat kita sebagai ayah, sebagai orang tua, tujuan pertama kita sebagai orang tua adalah mensolehkan anak kita. Adapun anak itu nanti wah hebat matematikanya, hebat sainsnya gitu kan dan sebagainya, itu mah sekedar bonus. Tugas kita mah mensolehkan anak kita. Ku angpusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga. Di situ tuh pakai dan bukan summa, artinya bareng-bareng Pak. Jaga diri kalian dan bukan summa kemudian keluarga, enggak, bareng-bareng. Ini peringatan supaya jangan sampai ada bapaknya saja di rumah itu yang baru ahli ibadah, sementara membiarkan istrinya keluar nggak pakai jilbab, biasa we, ya, pakainya ketutup dari atas sampai bawah, tapi jika lepet, pengker, gitu kan nggak bentuk, tapi suaminya nggak ada rasa. Ya benci yang dibangun karena cinta kepada Allah, nggak ada. Negur dia dan sebagainya. Ustadz negur mah udah, ya doa minimal bisa jadi. Gitu kan, inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum. Ingat bahwa sebagian dari istri-istrimu, sebagian dari anak-anakmu itu akan menjadi musuh kelak di yaumul kiamah. Di dunia kita cintai, tapi kalau kosong dari kecintaan kita kepada Allah, tuh anak akan nuntut, istri akan nuntut. Maka bingkai kecintaan kita kepada apapun, bingkainya adalah karena semata-mata cinta kepada Allah. Kalau orang ya kecintaannya dibingkai semua karena Allah, insya Allah bahkan ketika kehilangan anak pun, ya nih di dalam sebuah hadis, ya idza qabadallahu waladu abdin, apabila Allah mencabut nyawa seorang hamba, qala Allah lil malaika, Allah itu berfirman kepada malaikat, bertanya kepada malaikat, qabadtum walada abdi, wahai malaikat, engkau telah mencabut nyawa anak hambaku? Qalu na'am, kata malaikat, iya ya Allah. Qabadtum samrata fuadi, wahai malaikat, engkau telah mencabut buah hati dari hambaku. Jadi kalau ada bayi, anak kecil meninggal nih Pak, sebetulnya Allah tuh bertanya kepada malaikat setelah malaikat itu mencabut nyawa anak itu. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang anaknya sudah pergi meninggalkan kita di saat masih kecil. Kita juga sama nih kasusnya seperti hadis ini. Kemudian famadza yaqulu abdi, wahai malaikat, apa yang dikatakan hambaku ketika buah hatinya anaknya diambil oleh Allah, dicabut nyawanya. Kemudian hamidaka wastarja'a, kata malaikat, ya Allah, hambamu itu ketika dicabut nyawa anaknya, dicabut buah hatinya, dia memujimu, lalu kemudian dia beristirja, hamidaka wastarja'a, jadi mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangin, ini titik kerapuhan seorang orang tua loh, yaitu ketika buah hatinya meninggal dunia, tapi dia tetap memuji Allah. Kan ada dua, kalau kena musibah, kena sesuatu yang kurang serak dengan hati, memuji Allah teh dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillahilladzi binikmatihi, wah kayaknya jarang, nggak pada hafalin, harus nambah ilmu ini. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Supaya nanti jamaah algon itu apa, kalau ada temennya nulis alhamdulillah ala kulli hal, itu tuh bukan lagi bersyukur Pak, dia tetap memuji Allah, tapi yang dihadapinya itu cobaan. Supaya jamaah algoni ketika ada temennya nulis alhamdulillah ala kulli hal, itu jangan langsung weh bagi-bagi dong, traktir dong. Itu berarti nggak ngaji di algoni Pak. Iya, nggak ngaji di algoni. Kalau ada orang nulis alhamdulillah ala kulli hal, dia ngomongnya traktir dong.
Orang itu bisa jadi lagi mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai keinginan, makanya dia tulis, tapi dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini mah orang nulis alhamdulillah ala kulli hal bagi-bagi. Nah, itu enggak ngaji. Ingat, kecuali kalau temannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Nah, berarti dia sedang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan sebagainya, ya. Itu ada dua, alhamdulillah tuh. Nah, kata malaikat, wahai Rabb, anaknya ketika diambil, ketika dicabut nyawanya, maka si bapaknya itu, si ibunya itu mengatakan hamidaka wastarja'a, dia memujimu ya Allah, kemudian beristirja. Istirja itu ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekaligus mengkonfirmasi sebagai bentuk implementasi dari keimanannya, aku ini milik Allah. Jangankan anakku, ruh yang ada di dalam jasadku saja ini cuma titipan, cuma amanah. Dan suka-suka yang memberi amanah, mau mengambilnya kapan saja. Itulah Pak, makanya di Quran surat ayat kursi kan ada kalimat lillahi ma bisamawati. Ya, di tangan Allah, kuasa Allah, ya, langit dan bumi. Sekaligus sebetulnya seorang mukmin itu harus mengatakan sebagai adabnya ketika ditanya tentang sesuatu, harusnya jawabnya gitu. Misalkan, waduh Bapak hebat banget mobilnya. Maka adab yang terbaik seorang hamba jawabannya lillah biyadayya. Ini mah cuma titipan Allah, tapi ada di tanganku. Waduh Bapak, ya cantik-cantik banget anaknya ya, lillah fiyadayya. Ini mah cuma titipan Allah, milik Allah, hanya ada di tanganku. Tuh orang kalau mohon maaf bingkainya ada rasa mahabbah kepada Allah, udah. Jangankan harta yang pergi, anak sendiri yang dia cintainya, dia tetap memuji Allah. Lalu apa jawab Allah ketika malaikat mengatakan hambamu ketika anaknya dicabut itu dia memujimu? Lalu kata Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qalu ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk orang tua yang tadi, ya, sebuah rumah di surga, dan namai rumah itu disebut dengan rumah puji, rumah pujian. Masya Allah Pak, cinta kepada anak. Tapi kalau Allah sudah mengambil, itu adalah cinta yang bingkainya karena Allah. Ya, udah belum Pak? Udah ya. Nah, ada 5 sebetulnya ya. Saya bacakan aja yang keempat. Capek juga saya, malam badminton Panda di GOR sampai jam 11. Pokoknya Senin sama Jumat saya jadwal butang. Jadi kurus itu bukan karena ada masalah baru, bukan. Tapi karena saya olahraga. Yang keempat, wa badanun mu'attalun an ta'atillah. Ya. Di antara perkara yang tidak bermanfaat itu badanun mu'attalun an ta'atillah, badan yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Jasad fisik yang jarang digunakan untuk hadir di majelis ilmu, mata yang sehat tapi jarang digunakan untuk membaca Al-Quran, lisan tapi jarang digunakan untuk berzikir. Ini termasuk perkara yang tidak bermanfaat, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa badanun mu'attalun an ta'atillah, badan yang tidak digunakan dalam rangka taat kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, di antara perkara yang tidak bermanfaat itu adalah mahabbatun la tataqayyadu fi ridallah, kecintaan yang tidak diikat dalam rangka mengharap ridho Allah. Dah, itu saja capek. Jadi ada 5 yang kata Imam Ibnu Qayyim dianggap sebagai tidak bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang tidak melahirkan amal. Yang kedua, ilmu yang tidak dibingkai keikhlasan. Yang ketiga, hati yang kosong dari
cinta kepada Allah, mencintai Allah. Yang keempat, badan fisik yang tidak digunakan dalam rangka taat kepada Allah. Yang kelima, cinta yang tidak diikat karena ridho Allah. Cinta yang tidak diikat karena ridho Allah. Cinta yang tidak diikat ridho Allah, gitu aja biar gampang. Oke. Ada 5 kata Imam Ibnu Qayyim yang termasuk kategori tidak bermanfaat. 1, ilmu yang tidak melahirkan amal soleh. Yang kedua, amal yang tidak dibingkai dengan keikhlasan. Yang ketiga, hati yang kosong dari cinta kepada Allah. Tadi udah dijelasin panjang lebar, nggak apa-apa yang tidur, yang penting poin-poinnya saja. Yang keempat, badan yang tidak digunakan taat kepada Allah. Yang kelima, cinta yang tidak diikat ridho Allah. Sebetulnya hampir mirip sama yang tadi ya. Cinta ke ini tapi ya sebatas cinta dunia. Cinta ke ini sebatas cinta dunia gitu. Dah, nggak ada hafalan lah. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa dipetik dan mampu kita jadikan sebagai tambahan ilmu untuk memperkuat amal soleh. Dan mudah-mudahan setelah ini kita terus belajar sehingga kita istiqomah dalam melakukan sebuah ketaatan. Karena tadi ingat, seseorang biasanya istiqomah dalam melakukan ketaatan ketika dia tahu fadilah, keutamaan ilmu yang dia kerjakan. Aku qouli hadza, udah nggak ada pertanyaannya. Saya juga jam 7 harus ke sekolah, ada rapat dengan yayasan. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.